Baik, shalom. Jemaat sekalian, hari ini dalam ibadah ini akan ada juga penabisan majelis gereja kita yang akan memikul tanggung jawab pelayanan di dalam jemaat ini mulai dari sekarang sampai beberapa tahun ke depan. Dan karena itu juga mengingat bahwa kita semua sebenarnya juga dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Maka hari ini saya akan berbicara dengan tema pelayanan Kristen. Nah, pelayanan Kristen ini akan saya angkat dari surat 1 Petrus. Nah, saya menyebutnya sebagai pelayanan Kristen. Kalau saudara memeriksa Alkitab, kata Kristen yang dipakai di seluruh Alkitab itu hanya 6 kali dipakai. Dan 5 kali itu berkaitan dengan Rasul Paulus. Sementara 1 kali saja itu dihubungkan dengan Petrus. Di mana Petrus menyebut kata Kristen waktu dia membahas tentang penderitaan yang dialami oleh orang percaya. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika dia menderita sebagai orang Kristen, kalau begitu Petrus berbicara tentang penderitaan Kristen. Nah, setelah Petrus mengatakan itu, sebenarnya beberapa ayat sebelum ayat 16 ini dia berbicara tentang pelayanan. Kita lihat ayat 10 dan 11 dari pasal 4. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah dia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kalau di beberapa ayat setelah itu, waktu bicara soal penderitaan orang percaya, Petrus berbicara soal penderitaan sebagai Kristen. Maka beberapa ayat sebelumnya pada waktu dia berbicara tentang pelayanan, maka itu bisa disebut sebagai pelayanan Kristen. Karena itu saudara-saudara, tema saya hari ini adalah tentang pelayanan Kristen. Dan dari ayat yang kita baru baca, Petrus sebenarnya memberikan nasihat kepada orang Kristen bahwa orang Kristen itu haruslah orang yang melayani. Kamu tidak bisa menjadi seorang Kristen tanpa kamu melayani. Nah, lalu Petrus mulai memberikan dorongan-dorongan bagi orang Kristen supaya mereka itu mau melayani. Nah, saya akan melihat atau mengajak kita untuk memperdalam bagian ini dan kita mau melihat apa yang ada di pikiran Petrus pada waktu dia menyuruh orang Kristen supaya terlibat aktif di dalam pelayanan. Pelayanan bisa dikerjakan kalau orang Kristen punya kesadaran. Sadar akan apa? Nah, saya mau bicarakan 2 hal. Pertama adalah sadarilah siapa kita sesungguhnya. Itu yang dibicarakan oleh Petrus. Sadarilah siapa kita sesungguhnya. Sadarilah siapa saya, siapa saudara. Nah, memangnya siapa kita? Kita lihat ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Lihat yang saya garis bawahi saja, pengurus dari kasih karunia Allah. Untuk bisa melayani maka kita harus sadar siapa diri kita. Lalu memangnya siapa kita? Kita adalah pengurus dari kasih karunia Allah. Apa maksudnya? Nah, saya mau jelaskan terlebih dahulu soal kasih karunia Allah. Kata kasih karunia Allah di dalam teks ini dari bahasa Yunaninya adalah poikiles karistos theo. Theo itu Allah dan karistos itu adalah kasih karunia, karisma. Itu adalah
kasih karunia, dan kasih karunia itu merujuk kepada sebuah pemberian, dan dalam konteks Kristen itu adalah pemberian yang mestinya tidak layak diterima oleh kita. Kita tidak layak menerima ini, tetapi kita ternyata diberi itu. Itu namanya kasih karunia. Nah, lalu saudara-saudara, ada kata poikiles. Poikiles itu artinya beragam, bermacam-macam, berjenis-jenis. Sehingga kata poikiles, Karistoteo itu artinya kasih karunia yang beragam-ragam atau yang banyak dari Allah. Nah, itu maksudnya kasih karunia dari Allah. Jadi bukan hanya satu jenis, ada begitu banyak jenis kasih karunia, bermacam-macam, beragam-ragam pemberian yang Allah berikan kepada kita. Orang Kristen adalah mereka yang telah menerima kasih karunia, menerima banyak kasih karunia. Sebenarnya semua manusia itu juga menerima kasih karunia dari Tuhan. Tetapi terlebih-lebih orang Kristen lagi, mereka adalah yang menikmati kasih karunia lebih banyak, lebih beragam, lebih berjenis-jenis, dan lebih dalam. Kasih karunia yang diterima oleh orang-orang bahkan non-Kristen sekalipun, misalnya kita diberikan napas hidup oleh Tuhan, itu kasih karunia. Tuhan tidak punya kewajiban kasih kita napas tiap hari, tetapi Dia kasih, itu kasih karunia. Ada kekuatan, ada kesehatan, ada waktu, ada kesempatan, ada kekayaan, ada bakat, ada talenta. Semua itu kasih karunia dari Tuhan yang diberikan kepada semua orang. Tetapi terlebih-lebih orang Kristen, mereka mendapatkan kasih karunia lebih banyak. Kenapa? Karena kita dapat kasih karunia yang bersifat rohani. Bagi orang yang tidak percaya Yesus, mereka bisa dapat napas hidup, kekuatan, kesehatan, kekayaan, bakat, dan macam-macam. Tetapi orang Kristen mendapatkan kelebihan, yaitu dosa kita diampuni, kita diberikan hidup yang kekal, kita diangkat jadi anak Allah, dan berbagai macam berkat rohani lainnya. Jadi memang kita semua yang sudah percaya Yesus ini, kita menerima kasih karunia Allah dengan begitu banyak. Dalam Yohanes 1 ayat 16 dia bilang begini, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena dari kepenuhannya seolah-olah Allah punya tabungan atau bank yang banyak, bank kasih karunia. Lalu kita itu menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia yang satu belum habis, satu lagi. Belum habis, satu lagi. Belum habis lagi, satu lagi. Kasih karunia demi kasih karunia. Makanya ayat ini dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dibilang begini. Dia penuh kasih, tiada hentinya dia memberkati kita. Nah, maka semua kita adalah penerima berbagai kasih karunia. Lalu saudara, yang kedua, kata pengurus. Kata pengurus ini dari bahasa Yunaninya adalah oikonomos. Ya, oikonomos ini artinya pengurus, artinya pengelola, artinya administrator atau pelayan. Kalau saya punya modal 50 juta, saya beli anak babi, lalu saya kasih Om Sony, tolong dikelola babi-babi ini, ya. Nanti kita bagi hasil atau bagaimana. Nah, saya ownernya, tapi Pak Sony ini adalah oikonomosnya, pengurusnya, pengelolanya. Nah, dalam konteks perjanjian baru, biasanya kan kalau saya misalnya saya punya modal gini ya 50 juta, Pak Sony urus ya. Bisa juga jadi kita dua join modal 25-25. Tapi dalam konteks perjanjian baru, biasanya oikonomos itu dia tidak punya andil apa-apa di dalam barang-barang.
Dia tidak punya andil apa-apa di dalam modal. Seluruh modalnya, seluruh barangnya, seluruh benda yang ada pada saat itu, semua adalah milik tuannya. Dan dia hanya pengelola, dia hanya pengurus, hanya administrator atau oikonomos. Nah, kalau begitu sekarang, kita penerima berbagai kasih karunia. Tapi kita disebut oikonomos, pengurus, pengelola. Kalau ini digabungkan berarti kita itu adalah pengurus dari segala macam hal yang telah diberikan oleh Tuhan Allah. Tuhan memberikan banyak pemberian kepada Pak Yos. Tapi Pak Yos diangkat sebagai pengurus dari pemberian itu. Tuhan memberikan begitu banyak hal kepada Bapak Nathan. Tapi setelah itu Tuhan tidak hanya kasih pemberian itu lalu stop. Tuhan angkat Pak Nathan sebagai pengelola, administrator dari semua pemberian itu. Makanya di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari ayat 10 itu berkata, kalian masing-masing sudah menerima pemberian-pemberian yang berbeda-beda dari Allah. Sebab itu sebagai pengelola dari pemberian Allah. Nah, maka sekarang saudara pikirkan, Tuhan kasih banyak hal buat saudara kan? Tapi bukan untuk saudara makan dan mengenyangkan diri sendiri. Tuhan kasih banyak pemberian, tapi setelah itu mengangkat kamu jadi administrator, pengelola, atau pengurus. Kalau begitu, semua pemberian baik yang diberikan kepada Pak Nathan harus Pak Nathan kelola. Harus urus. Pak Yos harus urus itu. Kelola untuk apa? Urus untuk apa? Ayat 10 kembali. Layanilah seorang akan yang lain sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain. Maka di sini kita bisa lihat, oh, kalau begitu Tuhan kasih saya banyak kasih karunia, lalu angkat saya sebagai pengurus, pengelola, suruh saya urus kelola di dalam apa? Di dalam pelayanan terhadap orang lain. Nah, disinilah kita menemukan dasar yang teguh bagi pelayanan Kristen. Karena sesungguhnya setiap orang Kristen adalah pengurus, pengelola dari segala kasih karunia yang telah kita terima. Nah, saudara-saudara, kata pengurus atau pengelola ini di satu sisi menyadarkan kita bahwa ternyata semua yang ada pada kita, semua pemberian, dan itu tidak pernah dijadikan sebagai hak milik kita. Yang menjadi pemiliknya itu Tuhan. Sedangkan kita hanya pengurus, hanya pengelola. Maka apa yang ada pada saya, semua kasih karunia yang ada pada saya itu bukan pemiliknya. Dengan kata lain, Tuhan hanya titipkan semua itu pada saya supaya dikelola, supaya diurus. Untuk apa? Untuk pelayanan terhadap sesama. Ya. Nah, coba lihat komentar dari Barclay. Barclay bilang begini, dalam dunia kuno, pengurus sangat penting. Dia bisa adalah seorang budak, tetapi harta benda tuannya ada dalam tangannya. Dia budak, tapi harta Tuhan ada di tangannya. Si pengurus tahu dengan baik bahwa tidak ada hal-hal yang ada di bawah kontrolnya itu yang adalah miliknya sendiri. Dalam segala sesuatu yang dia lakukan, dia bertanggung jawab kepada tuannya, dan kepentingan tuannya yang harus selalu dia layani. Nah sekarang saudara, kalau saya punya harta benda, lalu saya kasih Pak Sony tolong dikelola, tiba-tiba dimakan sendiri. Ini apa namanya? Ya, ini namanya kurang ajar, karena dia kira miliknya dia. Ya, dia kira milik dia. Karena itu setiap orang Kristen harus menyadari semua yang ada pada kita, yang kita terima, itu bukan milik kita. Kita hanya pengelola. Lihat Barclay lagi. Orang Kristen harus selalu berada di bawah keyakinan bahwa tidak ada satupun harta benda atau kualitas pribadi yang dimilikinya adalah miliknya. Semua adalah milik Allah.
Dia harus menggunakan apa yang dimilikinya untuk kepentingan Allah yang kepadanya dia akan selalu bertanggung jawab. Kalau kamu punya suara yang baik, itu bukan milikmu. Kamu hanya disuruh kelola. Kalau kamu punya kemampuan bermain musik yang baik, itu pemberian, itu bukan milikmu. Itu hanya dipercayakan padamu supaya dikelola. Kalau kamu punya uang yang banyak, itu pun titipan dari Tuhan supaya kamu kelola. Kalau kamu punya kepintaran otak yang cerdas, itu pun titipan yang harus kamu kelola. Nah, kelola untuk apa? Pengurus tadi pertama menunjukkan dengan menyebut kita itu oikonomos. Satu, kita bukan pemilik. Dan yang kedua, kita harus pakai semua kasih karunia itu di dalam pelayanan. Coba saudara, kalau ada orang manajer perpustakaan, lalu kita datang semua masing-masing sumbang satu buku. Apakah buku-buku itu akan menjadi milik dari pengurus perpustakaan? Tidak. Itu bukan milik dia. Tapi dititipkan kepada dia. Lalu kalau satu perpustakaan isi 500.000 buah buku. Lalu kalau dipakai hanya oleh pengurusnya, lu baca sampai mabuk. Harusnya dibuka pintunya supaya semua orang siapa saja bisa datang ke perpustakaan itu dan membaca dari sana. Itu namanya mengelola semua buku yang diberikan. Nah, saudara, dipakai untuk apa? Untuk melayani orang lain. Nah, ini bisa dipahami begini. Sebenarnya Tuhan itu mau memberikan banyak kebaikan kepada orang lain. Hanya saja dia mau memberikannya melalui kamu. Makanya dia kasih ke kamu. Supaya kamu kelola dan urus supaya bisa berikan ke sana. Ya, saya misalnya mempunyai, ini ya, contoh ya, ada orang ya, dia bilang, Pak, saya punya uang 50 juta. Saya nggak tahu mau bagi kemana Pak. Saya kasih ke Bapak saja ya. Saya transfer ke Bapak, tolong Bapak yang lanjutkan sesuai dengan apa yang Bapak pandang baik. Ya, itu sering seperti itu. Karena itu saya terima 50 juta itu. Setelah saya terima 50 juta itu kan saya mikir, ini kasih ke siapa? Nah, kasih ke siapa? Nah, saudara bayangkan kalau saya terima 50 juta itu dan saya makan 50 juta itu artinya apa? Artinya saya kira saya angkat diri jadi Tuhan padahal saya cuma pengelola. Dan kedua, itu kurang ajar karena sebenarnya orang itu tidak berencana memberi kepada saya. Tapi memberi kepada orang lain hanya melalui saya. Maka saya selalu lihat, saya tidak menyelesaikan kasih 50 juta itu dalam satu waktu, tidak. Agak lama. 3 bulan, lihat. Tiba-tiba ketemu satu pendeta itu. Ya, oke, satu. Kasih. Semua kasih saya transfer ke dia, bukti transfer kasih itu orang itu setelah semua kasih laporan, Pak ini saya sudah kasih orang hamba Tuhan ini, biaya orang ada anak hamba Tuhan yang masuk rumah sakit, ini ada bantu panitia Natalka atau panitia HRG sekian, ini sekian, total semua laporan ini Pak 50 juta. Artinya apa? Artinya sebenarnya uang itu mau diberikan kepada orang lain. Tapi dia tidak memberikan langsung melalui saya pengurusnya, pengelolanya. Nah, begitu juga Tuhan. Tuhan itu mau memberkati banyak orang. Tapi sering berkatnya itu mau dia berikan kepada orang lewat saudara. Nah, sekarang pikirkan, kalau saudara tahan berkatnya. Albert Barnes bilang begini. Menganggap dirimu sebagai pengurus Allah, yaitu sebagai orang yang ditunjuk olehnya untuk melakukan pekerjaan ini baginya. Dan dipercayakan olehnya apa yang diperlukan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Dia bermaksud berbuat baik kepada orang lain. Tuhan bermaksud berbuat baik kepada orang lain. Tapi dia bermaksud melakukannya melalui perantaraanmu dan mempercayakan kepadamu sebagai pengurus untuk apa yang ia rancangkan untuk diberikan kepada orang lain itu. Kalau saya diberikan uang,
Lalu untuk orang lain saya makan sendiri, namanya apa? Pencuri, perampok, koruptor. Nah, kalau Tuhan sudah kasih begitu banyak kebaikan kepadamu dengan tujuan kamu jadi pengurus untuk disalurkan pada orang lain, kalau kamu tidak melayani, namanya apa? Kamu pencuri, perampok, dan koruptor. Maka saudara pikir kalau sudah begini, maka berapa banyak orang Kristen yang sebenarnya perampok dari kasih karunia? Berapa banyak orang pencuri dari kasih karunia? Koruptor dari kasih karunia? Itu adalah hamba yang jahat. Oikonomos yang jahat. Tapi kalau orang Kristen menggunakan apa yang ada padanya melayani orang lain, maka dia menjadi pengurus yang baik. Lihat ayat 10 itu ya. Pengurus dari kasih karunia Allah, tapi yang baik. Kalos, bahasa Yunaninya. Indah, menyenangkan, memuaskan. Jadi kalau sampai kita betul-betul menyalurkan apa yang Tuhan berikan pada kita untuk orang lain, kita jadi pengurus yang menyenangkan hati Tuhan, memuaskan hati Tuhan, dan indah di hadapan Tuhan. Itu arti kata kalos. Ya. Dan sekarang coba, kalau saya kasih 50 juta, ini Pak Sony tolong disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Tiba-tiba saya tahu, dia makan semua. Besok-besok ada 50 juta lagi, saya mau kasih lagi. Tidak lagi. Kenapa? Ini orang tidak bisa dipercaya. Nah, tapi kalau saya kasih 50 juta dikasih laporan terus. Wah, saya ada lagi, oh ini saya percaya orang ini. Maka dia dipercaya sebagai pengurus yang baik. 1 Korintus 4, Paulus bilang, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian. Bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Nah, kalau kita mengurus yang baik, Tuhan juga peduli dengan kita. Saya tadi cerita orang kasih saya 50 juta itu ya. Di setiap 50 juta yang saya salurkan ada upah saya 3 juta. Ada bagian saya yang dia kasih. Dan kata lain, Bapak punya 3 juta, jangan ambil lagi dari 50 ini. Kalau sudah dapat 3 juta, ambil lagi dari 50. Itu namanya makan dobel. Ya, istilah kerennya kobo. Ya, apa yang bukan punya kita. Ya, itu hamba yang jahat. Tapi kalau orang yang setia, dia akan menerima upahnya. Matius 25 ayat 21. Maka tuannya itu, kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu belajar jadi pengurus yang baik. Itulah sebabnya setiap departemen atau komisi dalam gereja, kalau pakai uang gereja untuk pelayanan tertentu, harus laporan. Dan laporannya harus jelas. Kenapa? Itu belajar menjadi oikonomos yang baik, pengelola yang baik dari keuangan gereja. Nah, sementara kalau orang tidak, saudara dapat banyak kasih karunia, tapi tidak melayani, berarti ada banyak kasih karunia yang kamu makan sendiri, maka ada saatnya Tuhan menuntut pertanggungjawaban dari semua yang dapat kasih karunia tapi tidak melayani. Lukas 16, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan. Ini bendahara nih, oikonomos itu. Ya. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu dia memanggil bendahara itu dan berkata, apakah yang ku dengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu. Beri pertanggungjawaban. Artinya kalau saudara sudah terima kasih karunia, ada saatnya Tuhan menuntut pertanggungjawaban itu. Kalau kamu setia dan jadi kalos, pengurus yang baik akan dapat upah. Tapi kalau jadi yang jahat, maka akan dituntut pertanggungjawaban. Nah, kita bicara bukan hanya soal duit, tapi kasih karunia tadi, berbagai macam kasih karunia kan. Semua pemberian yang baik dari Tuhan pada kita,
Itu titipan yang harus dikelola dengan cara apa? Melayani. Maka contoh, kalau kamu mendapatkan kasih karunia dalam bentuk kesehatan, maka kamu harus pergunakan kesehatan itu untuk melayani orang lain. Dengan kesehatanmu, kamu bisa pergi dan mengunjungi orang-orang yang sakit, yang tidak sehat. Dan kamu bisa mendoakan mereka atau menjadi sukarelawan. Saya kenal satu gereja, dan gereja ini anak-anak mudanya itu mereka datang, lalu anak-anak muda kira-kira berapa, 20 orang, lalu 20 orang dari gereja bikin surat kepada rumah sakit, kami ada siap 20 pemuda yang akan menjadi sukarelawan di rumah sakit ini selama 2 minggu. Mohon arahannya. Lalu akhirnya itu disambut baik oleh rumah sakit. Ini ada 20 sukarelawan. Mereka kasih tugas, bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Selama 2 minggu, pemuda-pemuda gereja itu kerja jadi volunteer di rumah sakit. Artinya mereka sadar ada kasih karunia berupa kesehatan yang harus mereka salurkan kepada orang lain. Jika Anda mempunyai kasih karunia berupa waktu luang, gunakan waktu itu. Untuk apa? Untuk aktif di gereja kah? Atau mendukung kegiatan tertentu di gereja? Kalau Anda diberikan kasih karunia secara finansial, dengan kata lain uangmu agak banyak atau bahkan sangat banyak, maka pertimbangkan untuk membantu orang-orang yang memerlukan, yang membutuhkan, karena banyak orang mau makan saja susah. Kalau saudara memiliki kasih karunia seperti keahlian tertentu, saya bisa masak yang enak, saya bisa menjahit, saya bisa memperbaiki barang. Itu kan kasih karunia. Kenapa tidak berikan pengumuman? Kalau ada jemaat yang TV-nya rusak, saya siap melayani. Nggak usah bayar, cukup beli alat. Tapi kalau mau bayar juga boleh. Ini kan kasih karunia. Kalau saudara punya keahlian masak, dan ada berkat lebih, kenapa tidak masak 20 porsi, dan 20 porsi ini akan diberikan oleh orang-orang yang susah makan. Tapi saya nggak tahu orang susah makan itu yang mana. Nah, komunikasi. Karena mungkin kita tahu ada orang-orang di sini yang susah makan. 20 porsi saja berikan. Saudara bisa masak. Atau saudara bisa melatih orang lain di dalam memasak. Itu namanya apa? Menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia yang saudara terima. Kalau saudara punya bakat untuk bermain musik, itu kan kasih karunia. Kelola dia. Kelola bagaimana caranya? Gunakan untuk pelayanan. Untuk menyanyi di gereja. Jangan hanya menyanyi di bar, diskotik. Saya tidak anti menyanyi di tempat-tempat umum. Tapi pakai juga untuk melayani. Itulah sebabnya kenapa saya memberikan ruang yang baik untuk gitaris-gitaris yang bagus. Ya. Mereka punya keahlian itu. Dan silakan persembahkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Makanya berapa kali itu musik-musik instrumen silakan. Hanya setelah itu saya kasih catatan. Waktu kalian main gitar, kan orang tidak tahu, tidak mendengar lagu apa yang kau nyanyikan. Maka main gitar itu jangan membuat kabur kita jadi bingung ini lagu apa. Ya toh? Minimal kamu main gitar kita tahu itu lagu apa, sehingga kita juga dari hati ikut dengan nada-nada melodi. Begitu. Untuk kemuliaan Tuhan. Makanya saya kasih masukan pemusik, jangan terlalu berbunga-bunga dan bervariasi sampai kita jadi bingung lagunya apa. Ingat, yang ikut mendengarnya oma-oma. Yang tidak terlalu paham dengan singkop-singkop dan lain-lain sebagainya. Ya. Nanti saya akan kasih contoh satu hari nanti bagaimana bermain instrumen yang baik. Ya, ya, itu namanya kasih karunia. Atau saudara punya kemampuan bermusik, coba koordinasi dengan sekolah minggu. Kita mau bikin kursus gitar untuk anak-anak sekolah minggu. Ayo, kenapa tidak? Saya kira sekolah minggu belum punya program bikin pelatihan musik. Bisa main gitar. Kenapa? Saya ini main gitar dari kelas 2 SD. Saya sudah main gitar dari kelas 2 SD. Gitar masih lebih besar dari saya. Artinya anak seumur kelas 2 SD pun sudah bisa main gitar. Saya kelas 4 SD mengiringi vokal grup. Nah kalau begitu anak sekolah minggu mestinya bisa. Kalau saudara punya kasih karunia,
Misalnya bisa main piano dengan baik, main gitar dengan baik, biola dengan baik, apa saja. Kalau kamu main sendiri saja dan tidak pernah dibagikan, kamu pengurus yang buruk dari kasih karunia. Ya. Kalau kamu diberikan kasih karunia, orang yang sangat sense of art-nya begitu hebat, seninya begitu bagus, kenapa tidak menciptakan tarian supaya dipakai dalam ibadah? Kenapa tidak membuat drama-drama yang baik supaya bisa dipergunakan dalam perayaan-perayaan? Atau misalnya membuat lukisan-lukisan anak-anak muda atau sekolah minggu bisa diajar menggambar yang rohani. Kalau saudara diberikan kasih karunia dalam kemampuan mengajar, masuklah untuk mengajar sekolah minggu. Masuklah untuk mengajar pemuda. Masuklah untuk mengajar kelas, kelompok-kelompok kecil di dalam gereja, dan lain sebagainya. Dan kalau saudara diberikan kasih karunia berupa keramahan, karena saya kira keramahan itu juga kasih karunia. Ya kan? Ada orang yang begitu kita ketemu dia begitu ramah. Sampai terjadi keakraban seketika. Ada orang yang kita sudah bertahun-tahun dengan dia senyum saja tidak. Ya kan? Berarti dia gak mendapatkan kasih karunia keramahan. Tapi kalau saudara dapat kasih karunia dalam keramahan, di mana saudara lihat, kok saya nih bagaimana kalau saya hadir tuh selalu orang senang ya Pak ya. Nah itu kasih karunia. Maka saudara bisa pakai itu menyambut tamu di muka sana. Karena kalau kita datang gereja lalu pas masuk di situ, kalau lihat yang terima tamu itu muka senyum kan kita sejahtera. Tapi kalau muka keram semua ini kan juga susah. Saya khotbah di beberapa gereja karismatik. Begitu saya turun dari mobil disambut, "Pagi Pak Pendeta, saya yang akan melayani semua kepentingan pendeta hari ini. Apapun yang pendeta perlukan, kasih tahu saya." Lalu dia antar saya duduk, sepanjang ibadah dia duduk di sebelah saya. Tidak bergerak kemana-mana. Pada saat saya mau naik mimbar, dia berdiri dan dia ambil mic. Dia antar saya sambil sini, "Pak, ini mic." Waktu saya mau ke toilet, saya bilang, "Toilet di mana?" "Mari saya antar Pak." Dia antar sementara saya buang air kecil, dia tidak meninggalkan saya. Dia berdiri agak jauh dari situ. Habis saya buang air kecil, tiba-tiba datang, "Pak, ini tisu." Saya sampai heran saudara ya. Saya bilang, kalau di tempat saya ada orang tanya, "Ini toilet?" "Oh Bapak tinggal itu belok kiri." Ya, sampai Bapak potong kiri lagi. Nah kita potong kiri tembus di gudang. Artinya ada orang-orang yang mempunyai keramahan seperti itu. Nah kalau saudara model seperti itu, ayo datang dan bicarakan. Kira-kira keramahan saya ini bisa berguna untuk melayani orang lain seperti apa? Ya, setiap kali saya duduk mau berkhotbah saudara, itu sudah ada orang yang langsung ambil gelas, buka botol aquanya, "Silakan Pak." Oh kalau gini kita korok-korok sendiri. Ya, tapi rupanya ada orang-orang semacam itu. Kalau Anda memiliki hati yang peka terhadap orang lain, yang gampang sekali sensitif untuk merasakan penderitaan orang lain, saudara bisa ambil bagian dalam pelayanan. Kunjungi orang sakit, kunjungi orang susah, dan lain sebagainya. Kunjungi orang di rumah sakit. Mereka pasti sangat terhibur dengan kehadiranmu. Bergabunglah dengan tim doa syafaat untuk berkeliling dan berdoa. Bergabunglah dengan tim diakonia. Untuk apa? Untuk memberikan kekuatan kepada mereka yang seperti itu. Kasih karunia itu begitu banyak. Sekarang kamu jadi pengelola yang baik atau tidak? Kalau hanya diam dan pakai sendiri, kamu pengelola yang jahat. Ya. Itulah yang dikatakan Petrus ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Berarti kamu baru bisa jadi pengurus yang baik kalau kamu melayani orang lain. Menarik sekali bahwa di sini tidak bilang melayani Tuhan, tapi melayani orang lain. Tapi apa yang kita lakukan pada orang lain,
itu lakukan pada Tuhan. Makanya Tuhan bilang, waktu aku lapar kau beri aku makan. Waktu aku haus aku beri kau minum. Kapan kami lihat Tuhan lapar? Waktu kamu perhatikan orang kecil ini, kamu sesungguhnya melakukan untuk aku. Maka layanilah seorang akan yang lain. Itu melayani Tuhan. Saya bilang tadi bahwa kasih karunia diterima bahkan untuk orang yang tidak percaya pun mereka dapat kasih karunia. Saudara, kalau saudara lihat foto ini adalah seorang yang namanya Kasim Arifin. Dia ini mahasiswa IPB di Bandung, Institut Pertanian di Bandung. Lalu biasa saudara kalau Bogor ya. Lalu kalau orang kuliah itu kan ada apa? Praktek KKN itu ya. Nah, lalu orang ini, si Kasim ini, itu dikirim KKN ke Pulau Seram di Maluku bersama dengan sekian teman lainnya. Lalu mereka di sana mereka berbakti kepada masyarakat, membuat ilmu-ilmu mereka itu diterapkan kepada masyarakat. Dan biasanya KKN-nya hanya 3 bulan. Tapi setelah 3 bulan berlalu, semua teman pulang ke Bogor. Tapi Kasim tidak pulang. Sampai teman-teman sudah melanjutkan studi, Kasim masih tetap di sana. Sampai teman-temannya sudah wisuda, Kasim masih tetap di sana. Kenapa? Setiap hari dia mengajar bagaimana orang kampung itu bikin pertanian yang baik. Dia buka-buka lahan-lahan baru, kasih pencerahan. Bahkan setiap hari dia berjalan kira-kira 20 km every day. Hanya untuk kumpul ini petani-petani. Dan dia begitu kerja, begitu luar biasa. 1 tahun dia tidak pulang. 2 tahun dia tidak pulang. 5 tahun dia tidak pulang. Sampai teman-teman semua sudah wisuda. Dia belum selesai KKN. 10 tahun. Teman-teman sudah wisuda 10 tahun, dia belum, masih tetap di sana KKN. Sampai 15 tahun di sana. Sampai akhirnya saudara, itu rektornya itu memaksa dia pulang. Dan akhirnya pada hari wisuda, dia muncul di sana dengan sandal jepit dan pakaian lusuh, duduk di belakang. Tapi cerita tentang dia sudah diketahui semua orang. Sehingga begitu dia masuk, semua langsung standing ovation, bangun dan memberikan hormat kepada dia. Dan karena jasanya itu, maka akhirnya dia diberikan hadiah penghargaan sebagai Kalpataru dalam bidang pertanian oleh Presiden Soeharto pada waktu itu. Tapi dia buang semua itu. Dan dia habis wisuda, dia kembali lagi ke kampung itu untuk membaktikan dengan masyarakat untuk pertanian. Lalu dia ditawarkan untuk studi banding di Amerika, pertanian Amerika. Dia bilang, untuk apa ke Amerika? Amerika mempunyai tradisi pertanian yang beda dengan kita. Maka dia kembali ke kampung dan membaktikan diri sana. Sampai pada akhirnya baru dia diundang untuk menjadi dosen di salah satu universitas pertanian di Aceh. Seluruh kisah perjuangan dia bersama masyarakat ini, itu yang akhirnya muncul di dalam sebuah buku, Seorang Lelaki dari Waimitau. Ini bukunya itu ya, Waimitau. Ini adalah tempat di Maluku sana. Dan ditulis oleh Hana Rambe tahun 1983. Saudara, pada waktu dia di wisuda, ada teman kelasnya yang sekarang teman kelasnya sudah jadi pejabat semua. Dia baru wisuda. Dan pada waktu dia di wisuda itulah, tahun 1979, ada rekannya penyair Taufik Ismail membuat puisi khusus buat Kasim pada acara wisuda itu. Begini puisinya. Dari pulau itu, dia telah pulang. Dia yang dikabarkan hilang 15 tahun lamanya di Waimitau. Kasim mencetak harapan. Di kota kita mencetak keluhan. Dan kemarin di tepi kali Ciliwung aku berkaca. Kulihat mukaku yang keruh dan leherku yang berdasi. Kuludahi bayanganku di air itu. Karena
rasa maluku ketika aku mengingatmu, Sim. Di Waimittal engkau mencetak harapan. Di kota kami padahal awan yang tergantung di atas Waimittal adalah awan yang tergantung di atas kota juga. Kau kini telah pulang. Kami memelukmu. Sudah. Saya sementara berusaha menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia. Karena saya diberi kasih karunia bikin puisi dan baca puisi. Karena saya baca puisi pertama kelas 4 SD. Sampai hari ini saya masih hafal puisi saya di arena stadion besar. Lilin-lilin 45. Itu puisi saya yang pertama. Puisi saya yang kedua, puisi Natal tentang Yesus Kristus. Saya dapat kasih karunia. Makanya saya bikin puisi supaya dipakai di gereja kalau ada hari-hari perayaan. Saya diberikan kasih karunia untuk menulis. Karena sejak dari kecil saya menulis. Bahkan saudara, waktu saya kelas 1 SMP ada lomba menulis internasional. Surat dari seorang anak abad yang ke-20 dari seorang pelaut yang menemani Christophorus Columbus di dalam menemukan benua Amerika. Itu lomba internasional dan saya juara 5 internasional. Sertifikatnya ada. Tapi itu kasih karunia. Kalau begitu saya harus menulis. Maka saya menulis begitu banyak buku. Kenapa? Karena mau jadi pengurus yang baik dari kasih karunia. Dan saudara pikirkan coba, kasih karunia yang saudara dapat itu apa? Dan sekarang pikirkan cara, bagaimana caranya supaya orang lain kena imbas dari kasih karunia saya. Supaya bisa melayani orang lain, pikirkan siapa dirimu. Kamu pengurus dari kasih karunia. Hanya saja pengurus yang baik atau yang buruk. Teman-teman, rekan-rekan yang akan ditabis jadi majelis. Bukan hanya pengurus gereja, tapi pengurus dari kasih karunia Allah. Kiranya kita menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah itu. Itu kesadaran pertama. Sekarang kesadaran yang kedua. Kesadaran yang kedua di dalam pelayanan adalah sadari waktu yang terbatas. Nah, saudara-saudara, dorongan untuk orang Kristen aktif dalam melayani seperti yang tercatat dalam ayat kita tadi, itu tercatat di 1 Petrus 4. Nah, ayat 10-11. Kalau kita pelajari konteks dari seluruh 1 Petrus pasal 4, maka sebenarnya Petrus bicara apa di situ sebenarnya? Inti masalah di sana adalah orang Kristen mengalami begitu banyak aniaya, begitu banyak penderitaan. Mereka menderita karena iman mereka dan setiap saat nyawa mereka bisa melayang gara-gara iman mereka. Itu konteks umum dari 1 Petrus 4, yaitu penderitaan. Coba kita lihat contoh ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu juga pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Kristus itu menderita, kamu juga harus pikir begitu. Bahwa kalau Kristus saja menderita, berarti kamu juga menderita. Karena barang siapa menderita penderitaan badani, ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu. Ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Ayat 15, jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, pencuri, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, menderita sebagai Kristen. Ayat 19, karena itu baik juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Jadi seluruh pasal 4 ini sebenarnya konteksnya adalah bicara penderitaan orang Kristen. Nah, karena itu maka pasal itu dijadikan pasal penghiburan bagi yang menderita. Tapi saudara-saudara, sementara mereka menderita, Petrus menghibur mereka. Petrus menghubungkan penderitaan mereka dengan kedatangan Yesus yang kedua. Kamu menderita tapi sabar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus akan datang.
Ya, Tuhan Yesus akan datang dan dia akan menyatakan kemuliaannya. Itu di ayat 13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga bergembira dan bersukacita pada waktu dia menyatakan kemuliaannya. Itu second coming. Dan pada waktu Yesus datang, bukankah dia akan menghakimi semua orang? Ayat 5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, jadi konteks umum penderitaan, lalu itu dihubungkan dengan kedatangan Yesus. Dan saudara, kalau berbicara tentang kedatangan Yesus, itu berarti bahwa waktu yang tersisa itu singkat. Karena dari perspektif Alkitab, kedatangan Tuhan Yesus tidak lama lagi. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Di kitab Wahyu bilang, datanglah Tuhan Yesus, datanglah segera. Dari perspektif perjanjian baru, sudut pandang manusia, kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Nah, kalau orang Kristen menderita lalu dihibur dengan kedatangan Tuhan Yesus, maka penderitaan dan kedatangan Tuhan Yesus artinya segala sesuatu hampir berakhir. Dunia ini hampir berakhir dan penderitaan kita pun berakhir. Itulah sebabnya ayat yang ke-7 Petrus bilang, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, dan menariknya, di sela-sela pembicaraan tentang penderitaan yang dihubungkan dengan kedatangan Tuhan Yesus, tiba-tiba Petrus masuk dengan nasihat, layanilah seorang akan yang lain. Giat melayani. Saudara, karena Tuhan Yesus mau datang, giatlah melayani. Karena Tuhan Yesus mau datang, layanilah seorang akan yang lain. Karena Tuhan Yesus mau datang, jadilah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, ini menarik saudara, karena ada banyak orang yang meramalkan kedatangan Tuhan Yesus. Setelah ada ramalan tentang kedatangan Tuhan Yesus, lalu mereka menyuruh seluruh pengikutnya off dari kehidupan nyata. Berhenti dari semua kegiatan. Jalani hidup yang bersifat pertapa. Aktivitas di sosial hentikan semua dan siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Misalnya saudara, ketika William Miller yang menubuatkan Tuhan Yesus akan datang tahun 1844. Semua pengikut Miller lalu mengundurkan diri dari kehidupan sosial. Banyak dari antara mereka yang jual rumah, jual tanah, jual barang-barang berharga. Karena mereka percaya kalau Tuhan Yesus datang, tanah tidak perlukan lagi, rumah tidak perlu lagi, emas tidak perlu lagi. Dan sekarang jual semua. Dan semua petani itu berhenti dari bercocok tanam. Para pekerja itu berhenti dari semua pekerjaannya. Semua anak yang masih sekolah dikeluarkan dari sekolah. Karena mereka menganggap tidak perlu menempuh pendidikan. Karena dunia hampir berakhir. Dan mereka hanya kumpul menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Dan mereka tunggu di mana? Tunggu di bukit dan di ladang. Pada tanggal 22 Oktober 1844. Semua pengikut berpakaian putih di ladang dan di bukit. Tunggu Tuhan Yesus datang. Sayang, Tuhan Yesus tidak datang. Tapi rumah sudah dijual. Ladang, kebun sudah dijual. Pada abad yang ke-20 ada saksi Yehova yang mengharapkan dan menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus kira-kira pada pertengahan tahun 1914. Dan banyak anggota saksi Yehova berhenti dari pekerjaan mereka. Beberapa anggota menghindari pendidikan tinggi. Tidak usah sekolah tinggi-tinggi. Tuhan Yesus mau datang, mau sekolah, begitu apa lagi. Wajib militer yang diwajibkan oleh pemerintah Amerika ditolak semuanya. Dan karena itu juga dalam sejarah saksi Yehova, mereka tidak mau hormat bendera di Amerika. Banyak di antara mereka dipenjarakan karena itu. Karena mereka merasa kita bagian dari kerajaan Allah, bukan kerajaan bumi ini. Jadi jangan hormat bendera. Jangan menyanyi lagu-lagu kebangsaan yang memuja. Kita hanya puji Tuhan. Jangan puji ini negara. Apalagi
Terpujilah wahai engkau ibu, bapa, guru. Bayangkan, kita hanya boleh puji Tuhan. Ya. Mereka menolak ikut pemilihan umum, tidak terlibat dalam pemerintahan apapun, semua off, hanya siap tunggu Tuhan Yesus datang. Tapi 1914 Tuhan Yesus tidak datang. Mereka merubah ramalan 1925, tapi Tuhan Yesus tidak datang juga. 1975 dan Tuhan Yesus tidak datang juga. Ada kelompok pada tahun 1997 yang namanya Heaven Gate. Mereka percaya Yesus akan datang pada tahun 1997 melalui sebuah UFO, pesawat UFO, Undetected Flying Object, yang datang dari komet Kohoutek. Dan mereka menarik diri dari kehidupan masyarakat, tinggalkan keluarga, pekerjaan, hidup sosial. Dan mereka semua hanya berkumpul di San Diego, di California. Dan mereka pakai pakaian seragam mereka, semua nama diganti. Hanya dengan kode-kode saja. Diganti semua, bahkan beberapa anggota yang laki-laki kebiri diri sendiri. Karena apa? Supaya memisahkan diri dari kehidupan duniawi. Karena merasa bahwa mereka kalau tidak dikebiri mereka hidup duniawi. Padahal saya pikir ini kalau hidup duniawi ini kan bukan hanya dari barang itu kan. Kaki tangan semua juga kan urusan duniawi. Kalau mau tidak duniawi, potong kaki tangan semua, leher sekalian. Ya, tapi itulah yang terjadi. Mereka menunggu-nunggu UFO datang, tapi UFO tidak datang-datang. Akhirnya mereka bilang bahwa UFO dari Tuhan Yesus itu datang di jauh sana yang tidak kelihatan. Bukan UFO yang ke sini, tapi kita yang ke sana. Karena itu kita harus naik ke tempat tinggi. Bagaimana cara naik? Tidak ada cara lain selain bunuh diri. Maka bunuh diri massal terjadi untuk semua pergi ke luar angkasa ketemu UFO dari Tuhan Yesus. 10 November 2003, Mangapin Sibuya dari Bandung bilang Tuhan Yesus akan datang 10 November 2003. Maka semua orang kumpul di Bandung hanya tunggu Tuhan Yesus datang. Maka banyak orang Indonesia dan yang terbanyak dari NTT. Dan dari NTT ini yang terbanyak dari Pariti. Jual sawah, jual kebun, jual rumah. Yang PNS mengundurkan diri, ya, pensiun dini. Hanya pergi ke Bandung untuk menyanyi-menyanyi tunggu Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus akan jemput mereka pada malam 10 November 2003. Tapi tunggu punya tunggu. Mereka akhirnya dijemput pada waktu malam. Bukan oleh Tuhan Yesus. Tapi oleh mobil Dalmas. Semua. Habis itu pulang kan. Pulang kembali Pariti, sawah sudah tidak ada kan. Kebun sudah tidak ada. Rumah sudah tidak ada. Hidup mau bagaimana, mau mati sudah tidak bisa mati, hidup tidak hidup. Akhirnya pemerintah NTT yang harus turun tangan. Kasih makan, lalu kasih pekerjaan kan. Si Romo Paulus Tribrata yang dari Jogja yang pernah datang di Kupang itu. Yang bilang Tuhan Yesus akan datang tahun 2029. Lalu pengikut-pengikutnya dari Kupang tinggalkan Kupang, pergi ke Jogja sana membentuk panitia penyambutan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu kan memalukan sekali. Jadi kita bisa lihat hampir semua kelompok-kelompok sesat di dalam Kristen yang bernubuat tentang kedatangan Yesus, ketika mereka tahu Tuhan Yesus akan datang tanggal sekian, waktunya sudah singkat, berhenti dari semua pekerjaan, semua aktivitas sosial, stop semua, hanya kumpul-kumpul menyanyi-menyanyi saja tunggu Tuhan Yesus datang. Tapi berbeda dengan orang-orang gila ini, mengingat waktu yang sudah singkat. Jangan mengundurkan diri dari hidup, justru kamu harus tetap hidup dan terus melayani. Karena apa? Karena waktunya sudah singkat. Coba lihat 1 Petrus 4. Saudara lihat mulai ayat 7 ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, maka ini beberapa hal yang harus kamu lakukan. Karena waktu sudah dekat. Kuasailah dirimu dan jadilah terang. Itu hal pertama. Hal kedua, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain.
Yang ketiga adalah berilah tumpangan seorang akan yang lain. Yang keempat, layanilah seorang akan yang lain. Kenapa? Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Layanilah. Maka di sini kita bisa lihat, kalau sadar Tuhan Yesus sudah mau datang, waktu terbatas, maka jangan mengucilkan diri. Layani sudah, itu kasih karunia sudah banyak itu loh. Pakai semua, lebih sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Tuhan Yesus hampir datang. Barclay bilang begini, pikiran Petrus didominasi oleh bagian ini, oleh keyakinan bahwa akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Dia tidak menggunakan keyakinan itu untuk mendesak manusia menarik diri dari dunia dan memasuki suatu jenis kampanye pribadi untuk menyelamatkan jiwa mereka. Dia menggunakannya mendesak mereka untuk pergi dalam dunia dan melayani sesama mereka. Saudara, karena Tuhan memerintahkan kita untuk melayani. Kira-kira pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, Tuhan lebih senang mana? Lihat kamu di kamar, lagi berdoa, bernyanyi, atau lihat kamu di lapangan sedang melayani? Tentu tidak salah juga kalau pas Tuhan Yesus datang kamu sedang berdoa. Tapi kalau Tuhan Yesus pada waktu datang, Tuhan Yesus tahu bahwa kamu sudah 6 bulan hanya di kamar saja berdoa. Atau kamu sementara aktif di lapangan melayani. Tuhan Yesus lebih senang mana? Lihat 2 komentar bagus ini. Barclay bilang, sebagaimana Petrus melihatnya, seseorang akan bahagia jika di akhir zaman menjumpai dia bukan sedang hidup sebagai seorang pertapa, tapi sedang di dunia luar melayani sesama manusia. Dan C.S. Lewis, berbahagialah seorang petani yang pergi mengerjakan sawahnya supaya dapat memberi makanan kepada yang lapar. Atau seorang ilmuwan yang mencoba berupaya menemukan pengobatan yang berguna untuk menyelamatkan beribu-ribu nyawa. Bila Kristus datang, si petani tidak akan menuai tuaiannya. Si ilmuwan tidak berhasil dalam pencariannya. Hal tersebut tidak menjadi masalah. Yang penting mereka berada dalam tugasnya masing-masing ketika sang pemeriksa datang. Tuhan Yesus senang. Kalos tadi yang baik. Tuhan Yesus senang. Tuhan Yesus dipuaskan apabila dia datang kembali melihat pengurus-pengurusnya sementara sibuk di lapangan mengelola kasih karunia. Kalau dorongan Petrus untuk orang Kristen giat melayani dihubungkan dengan kedatangan Yesus yang hampir tiba dan penderitaan yang sedang dialami oleh orang Kristen, maka sebenarnya dasar dorongan dari pelayanan itu adalah kita harus setia melayani. Kenapa? Karena waktu kita terbatas. Waktu kita terbatas tuh begini. Kita sekarang di sini kan, tiba-tiba Tuhan Yesus bisa datang. Tapi mungkin Tuhan Yesus belum datang. Tapi lu bisa mati cepat sebelum Tuhan Yesus datang. Mengapa bisa mati cepat? Karena konteksnya penderitaan. Kamu orang Kristen, kamu dianiaya banyak. Maka bisa jadi kamu sudah mati duluan sebelum Tuhan Yesus datang. Maka pada waktu kalau Tuhan Yesus datang, kamu tidak bisa lagi melayani sesama. Tapi kalau Tuhan Yesus belum datang, kamu sudah mati, kamu tidak bisa melayani sesama. Karena ada penderitaan. Iya Pak, tapi kan kita sekarang kan tidak sedang menderita. Iya, tapi kan biarpun tidak ada menderita kan bisa kena stroke, gula darah, asam urat, darah tinggi, dan lain sebagainya. Yang bisa bikin kamu tidak melayani. Artinya adalah waktu untuk melayani, kesempatan untuk melayani itu terbatas. Kalau memang waktu itu terbatas, kenapa tidak pergunakan semaksimal mungkin untuk menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah? 2 minggu lalu saya khotbah di Jakarta. Saya bahas Efesus 5 ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Pergunakanlah. Kata pergunakan ini bahasa Yunani-nya adalah exagorazo. Dan exagorazo itu artinya tebus. Maka pergunakanlah waktu yang ada itu artinya tebuslah waktu yang ada. Makanya King James bilang redeeming the time. Atau Authorized Version redeeming the time. Tebuslah waktu. Tebus itu apa? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tebus itu pertama
membayar dengan uang untuk mengambil kembali barang yang tergadai. Kedua, membayar dengan uang sebagainya untuk membebaskan misalnya tawanan, sandera, budak dan sebagainya. Atau ketiga, itu membeli kembali. Tebuslah waktumu artinya beli kembali waktumu. Nah, maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya begini, bahwa waktu dari Tuhan itu anugerah. Tapi dalam hidup ini kita banyak buang waktu, bukan? Kita tidak pergunakan waktu dengan bertanggung jawab. Karena itu sekarang setelah kita percaya, kita harus membeli kembali. Andar Ismail bilang begini, kata exagoraso mengandung arti menebus, mendapatkan sesuatu, berbuat sesuatu, menarik manfaat sebanyak-banyaknya, menggunakan dengan baik. Saudara, saya kasih contoh ya. Misalnya ada tugas. Pak Wens diberikan tugas untuk pindahkan 30 karung ini isi pasir ke Namosain sana. Satu hari satu. Maka untuk memindahkan seluruh 30 karung Pak Wens butuh 30 hari. Satu hari satu cukup. Tapi rupanya 20 hari pertama Pak Wens sibuk urus hal lain. Tidak angkat karung satu pun selama 20 hari. Sisa waktu 10 hari. Karena sisa 10 hari maka dalam tempo 10 hari harus pindahkan 30 karung. Maka satu hari kasih pindah berapa? Itu namanya tebus. Karena waktu 20 hari kami sudah buang percuma. Sekarang waktunya terbatas, sisa 10. Pekerjaannya banyak. Tebus waktu yang kamu buang itu. Tebuslah waktumu. Kalau kamu diberi waktu untuk belajar 7 bab untuk ujian 1 minggu, minggu depan 1 bab belajar 1 hari. Selama 6 hari kamu berleha-leha dan bersenang-senang tidak belajar. Pas kurang 1 hari. Tebus. Cara apa? 1 hari itu belajar 7 bab. Nah, itu namanya tebus waktu. Sekarang Kak Ime bertobat dan percaya Yesus tahun berapa? Umur sekian, lahir sekian, lalu bertobat di sini, lalu melayani Tuhan kan? Nah sekarang yang dari sini sampai sini ini berapa waktu terbuang percuma? Banyak kan? Tiba-tiba baru tahun lalu atau 2 tahun lalu ambil keputusan melayani. Sekarang dari 2 tahun ini sampai waktu tersisa berikut. Tebus itu yang lewat-lewat semua. Artinya apa? Kamu harus melayani lebih sungguh-sungguh untuk membayar seluruh waktu yang sudah terbuang dengan percuma. Itu namanya tebuslah waktumu. Dan satu hal yang menarik juga, waktu di sini itu adalah kairos. Dalam bahasa Yunani ada 2 kata waktu, kronos dan kairos. Kronos itu waktu yang terus ada, namanya kronologi, kronos. Tapi kairos itu momen. Kairos itu kesempatan yang tidak selamanya ada. Di Yunani ada patung yang namanya kairos. Kalau saudara lihat patung ini, coba lihat. Nah, saudara lihat patung itu. Saudara lihat ada sayap ya. Terus di kakinya juga ada sayap. Sayap bukan hanya di belakang dan tapi juga di kaki. Artinya apa? Ini terbang dengan cepat. Kairos itu terbang dengan cepat. Dia berlalu dan tidak kembali lagi. Tapi yang uniknya kepalanya botak. Dan botaknya botak di belakang. Sementara rambut panjangnya ke depan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya kalau kairos itu menghampirimu, tangkap dia. Tapi kalau dia terus berlalu dengan kecepatan sayap, double sayap, dan baru kamu mau raih, kamu tinggal tangkap dia dari belakang. Kamu tidak dapat apa-apa. Yang sisa hanya botak. Itulah kairos. Pergunakanlah kairos yang ada. Kesempatan. Kenapa? Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Seorang filsuf Yunani namanya Heraklitos, dia bilang, engkau tidak dapat menginjak sungai yang sama 2 kali. Karena air yang diinjak selalu mengalir. Tidak pernah sama. Habis itu saya mau injak kembali air, waktu kamu injak, terus ada di sana. Ada hal-hal penting dalam hidup yang harus diraih, kairos. Kalau dia lewat, tidak dapat. Di satu desa kecil, hidup bertetangga
seorang pemuda umur 22 tahun dan seorang perempuan umur 10 tahun. 15 tahun. Beda 7 tahun. Laki-laki namanya Jimmy. Perempuan namanya Juni. Ini entah bagaimana, pokoknya ini perempuan nama Juni. Mereka bertetangga. Dan satu hari si perempuan kecil 15 tahun nama Juni ini, dia bikin surat kepada Jimmy. Jimmy, saya memang masih kecil. Tapi maukah kamu menunggu saya beberapa tahun lagi? Saya akan menjadi besar. Saya mencintai kamu. Tunggu saya. Saya akan menyimpan ciuman saya yang paling baik untuk kamu. Tapi Jimmy pergi dan bilang, Johnny, aku 22 tahun, kamu 15. Aku tidak bisa menunggumu. Tenang saja. Kamu akan melupakan aku waktu demi waktu. Maka Johnny pun menangis. Jimmy ambil keputusan kerja keluar kota. Dan dia pergi keluar kota. Sampai di sana sambil bekerja dia ingat terus kata-kata Johnny tadi. Dan dia merasa dia mencintai Johnny. Kalau begitu dia harus pulang ke bandara. Habis siap barang-barang ke bandara. Naik dan ingin bertemu dengan Johnny. Sampai di kampung dia bertemu dengan Johnny. Dan menyatakan bahwa dia selalu ingat akan Johnny. Tapi Johnny bilang, Jimmy, mohon maaf. Kamu akan melupakan aku waktu demi waktu. Kenapa? Karena aku sudah menikah dengan teman baikmu, John. Itulah background dari lagu. Jimmy, Jimmy, please don't cry. You'll forget me by and by. Jimmy, Jimmy, jangan menangis. Kamu akan lupakan aku dengan waktu. Ini sudah 15 tahun yang lalu. Jimmy, I married your best friend, John. Dan lagu itu berakhir. Sebenarnya Kairos sudah datang di muka Jimmy. Rambutnya panjang, rui sudah. Tapi Jimmy mengabaikannya. Dan begitu Kairos sudah lewat, begitu Jimmy mau pegang, hanya botak. John yang untung. Nah, pemikiran tentang ini yang ada pada Petrus. Bagaimana kita tahu bahwa itu pikirannya Petrus? Lihat ayat 2 dan 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang yang tidak kenal Allah. Kamu sudah pakai banyak waktu untuk melakukan yang bukan kehendak Allah. Sekarang waktu ini singkat. Karena itu, ayo layanilah seorang akan yang lain. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Karena itu saudara-saudara, kalau saudara semua harus melayani. Tapi kalau saudara ada kesempatan melayani, itu luar biasa. Dan itu kehormatan dari Tuhan. Saudara, kalau misalnya saya melayani di sebuah gereja. Bersama teman saya, kita dua satu level. Kita dua diberi tugas yang sama. Adil kan? Adil. Saya diberi tugas 10, dia diberi tugas 10. Tapi saya tahu-tahu diberikan beban pelayanan lebih dari 10. 13, dia 10. Saya akan punya dua respon. Respon pertama, saya akan protes dan marah. Kenapa saya level dengan dia? Dia tugas 10, saya 13. Oke? Maka saya mengeluh. Merasa bahwa saya dibebani terlalu banyak. Atau kedua, saya bisa punya pikiran. Kita dua mestinya sama-sama 10. Tapi saya diberi kepercayaan Tuhan. Lebih. Sampai 13. Maka saya bisa lihat kelebihan 3 itu secara negatif. Lalu akhirnya saya protes. Tapi saya bisa melihat kelebihan 3 itu sebagai anugerah yang saya lakukan.
Ini Tuhan, mestinya saya hanya 10 seperti teman saya. Tapi Tuhan memberi kepercayaan pada saya, tambah 3. Itu kan kepercayaan. Mental ini yang harus ada. Beberapa hari yang lalu waktu meeting, ada usulan supaya ada pembinaan majelis. Ya, ini anggap ini pembinaan. Saudara dapat tugas masing-masing seperti ini. Tapi tahu-tahu kebutuhan pelayan membuat saudara dapat tugas lebih banyak. Saudara punya 2 pilihan. Protes karena merasa saudara ditambahin tugas, atau bersyukur karena saudara diberi kepercayaan dari Tuhan. Ingat, waktu ini terbatas. Dan kalau Tuhan kasih itu sebuah kehormatan dari Tuhan. Pada waktu Lady Di mau menikah, mereka sorti seluruh artis di dunia siapa yang layak menyanyi pada acara pernikahan. Lalu dipilihlah salah seorang artis dari New Zealand. Lalu bagian kerajaan kontak dia dan bertanya, berapa bayarannya? Lalu dia jawab, apa? Bayaran? Dari seluruh artis di dunia, saya yang dipilih untuk acara terhormat ini, itu sudah bayaran termahal yang bisa diberikan. Maka dia lihat kesempatan itu sebagai penghormatan. Nah, kita ini melayani Tuhan, Raja segala raja, kehormatan besar. Maka melayani dengan sungguh-sungguh, jangan bersungut-sungut. Untuk seluruh majelis gereja yang akan ditabiskan hari ini, lihat jabatan yang akan diberikan kepadamu, sebuah bentuk kepercayaan dan penghormatan dari Tuhan. Karena itu lakukan tugas pelayananmu dengan setia, mengingat kamu pengurus dari kasih karunia dan waktu yang terbatas. Secara cepat saya ingin menambahkan beberapa catatan. Pertama, hendaklah setiap kita melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan pada kita. Ayat 10. Layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Tuhan sudah memberikan karunia. Kalau saudara orang percaya pasti ada karunia. Nah, mungkin tidak ada. Kalau saudara bilang, saya sudah pikir semua, tidak ada karunia sama sekali. Artinya saudara mau bilang, saya bukan orang percaya. Karena kalau saudara orang percaya pasti ada karunia. Masalahnya saudara temukan atau tidak. Temukan itu, dan setelah temukan itu, lakukan pelayanan sesuai dengan karunia itu. Dalam pulpit komentari, jangan melayani sesuatu apapun yang lain, kecuali hal yang telah engkau terima. Allah menunjukkan kepadamu apa yang ia maksudkan untuk kau lakukan dengan apa yang dia berikan padamu. Jangan meniru orang lain. Jangan mencoba untuk menjadi orang lain. Bersikap benar terhadap dirimu sendiri. Jika karunia-karuniamu mendorong mendesakmu kepada satu cara pelayanan khusus, ikutilah mereka. Carilah untuk apa engkau cocok dan lakukan dengan caramu. Terimalah pengarahanmu langsung dari Allah. Dan jangan membuang-buang karunia kecilmu dengan mencoba membengkokkannya ke dalam bentuk karunia orang lain. Seruling tidak bisa dibuat berbunyi seperti drum. Puaslah untuk memberikan nadamu sendiri dan serahkan pemeliharaan dari keharmonisan kepada Allah. Kalau kamu seruling, jangan ke drum. Nanti tidak jadi. Kalau kamu seruling, main saja seruling biarpun drum lebih besar. Main saja. Soal harmoni serahkan pada Tuhan. Waktu Sir William Costa memimpin suatu paduan musik orkestra. Lalu dia bilang, mari semua nyanyikan dia. Kasih aba-aba, semua musik bunyi. Drum bunyi, bass bunyi, semua bunyi. Lalu pemain harmonika juga tiup dia punya bunyi. Tapi lama-lama dia bilang, jangankan orang lain, saya saja tiup punya harmonika saya tidak dengar sendiri. Ya kan? Terlalu kecil bunyinya, sampai dia tiup sendiri dia tidak dengar. Akhirnya dia bilang, kalau saya tiup tidak dengar, berarti saya tiup atau tidak kan tidak ada masalah. Akhirnya dia diam, hentikan tiupnya. Begitu dia hentikan tiup, William Costa bilang, stop. Ada satu harmonika yang tidak bunyi. Dia kaget. Rupanya dia tidak dengar, tapi tuannya dengar. Begitu dia berhenti pengaruh. Pelayanan yang kecil sekalipun mungkin tidak terlalu kelihatan. Tapi Tuhan tahu persis. Karena itu lakukannya. Ingat ya. Kalau saudara susun pasel tuh ya. Semua pasel mau besar atau mau kecil. Mau gambarnya besar atau kecil. Semua ada bagiannya. Begitu itu bagian kecil dicabut. Itu pasel tidak sempurna.
Semua saudara punya bagian di dalam pelayanan. Tinggal menemukan karunia itu. Karunia beda-beda. Tidak semua orang bisa berkhotbah seperti saya. Tapi tidak semua orang bisa pimpin pujian seperti Kak Mariam. Tidak semua orang bisa menyanyi seperti Kiki apa? Ya, tadi menyanyi itu. Tidak semua orang bisa bermain ini begini kan ya. Lakukan masing-masing punya. Waktu Maria kasih minyak di kaki Yesus itu ya, orang protes. Tapi Tuhan Yesus bela Maria, Markus 14. Dia telah melakukan apa yang dapat dilakukan. Maria bukan pendeta, bukan rasul, bukan pengkhotbah. Tapi dia bisa lakukan apa yang dia lakukan. Karena itu masing-masing berjuang menemukan pada bagian mana Tuhan berikan karunia itu dan lakukan. Kedua, jangan kita melakukan pelayanan dengan bersandar pada kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan. Ayat 11. Baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, bukan kemampuan kita. Paulus rasul hebat, tapi dalam pelayanan dia bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara. Dalam King James dia bilang, I can do all things. Aku bisa melakukan segala sesuatu melalui Kristus. Paulus juga bilang dalam 2 Korintus 3:5, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Semua majelis lakukan tugas dengan kekuatan dari Tuhan. Dan terakhir, tujuan akhir dari pelayanan kita bukan kemuliaan diri, tapi kemuliaan Allah. Ayat 11, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang mempunyai kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Sekarang saudara lihat, kasih karunia dari Tuhan. Saudara jadi pengurus, dia yang angkat saudara jadi pengurus. Dia yang kasih perintah saudara untuk melayani. Waktu melayani dia yang kasih kekuatan. Waktu dapat pujian, siapa? Kalau pujiannya kamu, itu kurang ajar itu. Makanya, kalau ada orang menyanyi suara bagus, kita semua tepuk tangan ya. Tepuk tangan untuk siapa? Kalau saudara tepuk tangan untuk yang nyanyi, itu melenceng. Kita tepuk tangan untuk Tuhan yang beri kasih karunia kepada orang yang melayani. Satu kali saya turun dari khotbah, orang pegang tangan, Pak, saya sangat kagum sama Bapak. Saya bilang, kalau Anda kagum pada saya, harusnya lebih kagum kepada Yesus yang saya beritakan. Karena kalau saya beritakan sedemikian rupa dan Anda jadi kagum pada saya, tidak kagum pada Yesus, pasti ada yang salah ini. John Calvin bilang, karena itu merupakan pencemaran terhadap karunia-karunia Allah. Apabila manusia menetapkan bagi diri sendiri tujuan lain selain memuliakan Allah. Manusia dengan jahat mengambil daripadanya apa yang menjadi miliknya. Ketika mereka mengaburkan kemuliaannya dalam hal apapun atau bagian manapun. Kemuliaan hanya bagi Allah. Nats pembimbing kita tadi. Saudara-saudara, saya ini sering khotbah di mana-mana. Kalau saya khotbah di sini, ada flyernya. Besok khotbah di sini ada flyernya. Kadang kita bisa berjajar, satu hari saya bisa 2-3 kota. Pada waktu saya posting-posting itu, saya lalu introspeksi diri. Sebenarnya apa sih tujuan saya postingan ini? Pertama, apakah saya memposting semua itu supaya orang tahu saya pendeta kaliber yang khotbah di sini, di sana, di sini, di sana, sini, sana? Kalau ya, stop posting. Tapi kalau tujuan saya murni supaya itu bisa diikuti oleh orang-orang lain dan mendengar pemberitaan saya, terus lakukan. Sekarang orang bisa pakai media sosial, memposting pelayanannya, dan mencuri minimal mengaburkan kemuliaan Tuhan. Kalau begitu, berhenti.
saya pakai itu untuk koreksi diri. Supaya Tuhan jagalah, supaya jangan saya posting khotbah sini sana, lalu mencuri sedikit saja dari kemuliaan Tuhan. All the glory to our Lord. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.